Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai ke episode yang ke-15 pada program bahasan. Kali ini kita masuk pada masalah kesalahan berpikir karena dilema bagian kedua, yaitu argumentum ad ignorantiam. Nah, kita langsung masuk ke konsep umum. Nah, konsep umum di sini dikatakan bahwa cara berpikir yang ada pada kekeliruan seperti ini menekankan bahwa kalau sesuatu itu tidak terbukti salah, berarti sesuatu itu benar. Atau sebaliknya, kalau tidak terbukti benar berarti salah. Nah, seperti itu simpelnya argumen seperti ini. Nama lain dari argumen ini adalah argumen proof ignorance. Ignorance sendiri berarti ketidaktahuan. Artinya ketidaktahuan sesuatu itu atau ketidaktahuan kita terhadap sesuatu dijadikan sebagai dasar atau pijakan bahwa sesuatu itu salah atau benar. Padahal ketidaktahuan sendiri tidak bisa menjadi sebuah argumen, karena membuktikan sebuah kesalahan atau sebuah kebenaran itu adalah satu hal, sedangkan ketidaktahuan terhadap sesuatu yang lain itu adalah hal yang lain juga. Oke, kita lihat beberapa contoh yang ada pada bagian ini. Nah, di sini ada 3 contoh. Contoh pertama dikatakan, kau tidak dapat membuktikan hantu itu tidak ada, maka hantu itu pasti ada. Artinya ketidakbisaan seseorang atau ketidaktahuan seseorang membuktikan hantu itu tidak ada, itu menjadi dalil bahwa hantu itu sendiri ada. Nah, contoh kedua, A mengatakan bahwa dirinya lebih cerdas dibanding B, tapi si A ini tidak dapat membuktikannya, maka A itu tidak lebih cerdas daripada B. Contoh ketiga, ketika ada seorang dosen yang bertanya kepada mahasiswanya, apa kalian mau bertanya? Tapi tidak ada satupun mahasiswa yang unjuk tangan atau tidak ada satupun mahasiswa yang angkat tangan bahwa mereka itu mau bertanya. Kemudian dosen itu menyimpulkan bahwa para mahasiswa itu sudah paham pelajarannya karena tidak ada yang ingin bertanya. Nah kan, jadi argumennya itu dia membatasi kalau A tidak dapat dibuktikan berarti jawabannya adalah B. Kalau B tidak dapat dibuktikan berarti jawabannya hanya A. Padahal kan tidak sesimpel itu. Contoh yang pertama, kedua, dan ketiga itu sama model berpikirnya. Nah, kita coba lihat penjelasan-penjelasan yang penting mengenai cara berpikir seperti ini. Nah, yang pertama kita menyinggung tentang bukti dulu. Kita harus menunjukkan bahwasanya kadang-kadang ada yang mungkin benar itu tidak bisa dibuktikan atau belum terbukti. Bisa juga kesalahan itu sendiri, bisa saja dia belum dibuktikan atau memang tidak bisa dibuktikan. Ini yang perlu diketahui mengenai bukti. Nah, kemudian tentang mahasiswa tadi, ini bersangkutan dengan contoh pertama dan contoh kedua tadi. Nah, dikatakan di sini bukan berarti karena tidak ada mahasiswa bertanya berarti mereka paham. Bisa saja mahasiswa itu tidak bertanya karena mereka bosan atau kelas ingin diselesaikan lebih cepat, atau mereka ingin nyaman-nyaman saja, tetap di zona aman. Kalau misalnya nanti bertanya dianggap tidak tahu, kan bisa jadi masalah juga bagi mahasiswa. Nah, itu bisa jadi kemungkinan juga kenapa para mahasiswa tidak bertanya. Bukan berarti sekonyong-konyong tidak bertanya berarti paham, belum tentu. Adapun tentang cara berpikir ini merupakan satu hal, yaitu melakukan penyelidikan secara mendalam. Karena bisa saja dalam cara berpikir ini pada konstruksi atau bangunan ide itu ada 4 kemungkinan. Pertama, bisa saja dia benar, bisa saja dia salah, bisa saja dia belum diketahui benar salahnya, atau bisa saja kebenaran dan kesalahannya itu tidak dapat atau tidak mungkin diketahui. Kan ada yang seperti itu. Contohnya, apakah ada kehidupan di luar bumi atau tidak? Kan itu hal yang belum diketahui. Kita tidak bisa mengatakan benar atau salah sekonyong-konyong karena belum ada bukti. Nah, jadi bagaimana sikap kita ketika ada sebuah ide atau ada ungkapan? Ya, jadi jangan terburu-buru menganggap sesuatu itu salah atau benar jika belum terbukti, atau kita belum memiliki argumen dasar atau belum memiliki landasan atas kebenaran atau kesalahannya. Nah, di sini saya memberikan sebuah tambahan. Jadi seperti yang saya tulis, ini bukan dari buku. Nah, ada 2 istilah yang sangat penting. Ada namanya nafsul amr dan amrun zawahir. Apa itu nafsul amr? Nafsul amr itu kebenaran hakiki yang terlepas dari pengetahuan kita. Maksudnya begini, anggaplah ada seseorang mencuri makanan. Seseorang ini pastikan memiliki nama, tapi kita tidak tahu nama orang ini siapa. Yang jelas yang kita tahu itu ada yang mencuri. Nama pencuri ini adalah nafsul amar, kebenaran hakiki yang tidak kita ketahui, tapi keberadaan nama pada orang ini adalah satu kebenaran yang dimana saat ini dia menyandang status pencuri. Itu nafsul amar. Artinya dia tetap menjadi benar, eksistensinya tetap tanpa harus kita ketahui. Ada juga namanya amrun zawahir. Amrun zawahir itu sesuatu yang kita ketahui secara
zohirnya. Seperti tadi kasus mencuri, yang kita tahu itu hanya zohirnya, yaitu ada mencuri, tapi kita tidak tahu siapa namanya. Ini memiliki keterkaitan dengan yang tadi. Nah, yang tadi itu mengatakan bahwa sesuatu itu benar karena tidak diketahui kesalahannya, atau sebaliknya juga seperti itu. Nah, itu memiliki kaitan dengan yang tadi. Kaitannya itu ya, ketidaktahuan itu adalah satu hal, sementara pembuktian terhadap kebenaran dan kesalahan itu adalah hal yang lain. Oke, jadi terima kasih telah mendengarkan pembahasan hasil bacaan kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi semua kawan-kawan. Saya memiliki satu quotes yang saya kutip dari guru saya sendiri. Di sini dikatakan bahwa tidak semua yang ada itu kita ketahui, sebagaimana tidak semua yang kita ketahui itu ada, tapi yang ada itu kita bisa ketahui. Oke, jadi kalau ada salah-salah silahkan dibenarkan di kolom komentar. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam.